Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Sutisna dari SMK Nurul Huda. Saya sebagai guru fisika di SMK Nurul Huda Sagala Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi energi potensial pegas pada kelas 10 TKJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di pelajaran IPAS untuk membahas materi tentang energi potensial gas. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alhamdulillah dimulai. Dan sebelum dimulai, silakan dikondisikan dulu tempat duduknya, disiapkan alat tulisnya. Handphone kalian silakan simpan dulu atau taruh dulu di tas atau di saku. Nanti kalau misalkan sudah ada instruksi untuk menggunakan HP atau handphone boleh dikeluarkan. Ya, sekarang silakan simpan dulu di tas atau di saku supaya tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya cek dulu kehadiran dari semua. Abdul Rahman, Akbar Jairani, Dewi, Giri. Pada hari ini seperti apa yang saya sampaikan, kita akan mempelajari tentang materi energi potensial gas, khususnya pada fenomena olahraga panahan atau pemanan. Nah, sebelumnya kita mari ingat kembali materi pelajaran yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai konsep energi potensial pada energi potensial gravitasi dan juga energi kinetiknya serta hukum tentang gas. Ya, dimana energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gravitasi. Kemudian di hukum tentang gas dan juga sudah mempelajari tentang gaya itu berpengaruh terhadap apa? Atau perubahan panjang itu berpengaruh terhadap gaya. Dan mengapa kita harus belajar tentang energi? Ternyata energi itu adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Jadi kita harus mengetahui berbagai macam bentuk energi kita mampu untuk memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu bisa kita manfaatkan ketika bentuknya berubah.
Nah, kita saksikan dulu video tentang permainan tabel. Dari video tersebut yang sudah kalian amati, apa yang bisa kalian ceritakan? Ya, apa? Dia sekelompok orang yang sedang bermain tabel. Caranya ada caranya khusus, nggak sembarangan. Ya. Ditarik sampai sini. Terus si jari telunjuknya teh buat arahin arah tabel. Oke. Jadi itu cara supaya tabelnya tepat sasaran. Jadi ada teknik khusus. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara perubahan panjang gas dengan energi potensial gas pada fenomena dari sekitar secara mandiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil percobaan atau praktikum energi potensial pegas secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan sikap profil belajar Pancasila pada dimensi pertemuan PT. Artinya dalam PT itu adalah siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk memproses dan mengolah informasi. Berikutnya, asesmen atau penilaian yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti akan diberikan tes awal, ya, tes untuk mengukur kemampuan awal kalian. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap bernama kritis atau P5 tadi. Yang ketiga, penilaian berdasarkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana di dalamnya ada instruksi untuk melakukan praktikum, kemudian mengambil data dari hasil praktikum dan mempresentasikannya. Kemudian yang terakhir, di kegiatan akhir nanti kalian akan dites kembali terkait pemahaman kalian setelah mendapatkan pembelajaran. Nah, berikutnya untuk garis-garis besar pembelajaran, yang pertama, nanti kalian sebagai peserta didik akan diberikan atau mengamati video yang menjadi permasalahan untuk didiskusikan. Yang kedua, peserta didik nanti berkelompok untuk memecahkan masalah terkait dengan video yang diamati. Kemudian nanti kalian juga akan melakukan penyelidikan atau mencari informasi untuk memecahkan permasalahan baik dengan dari internet ataupun sumber bacaan yang diberikan melalui kegiatan praktikum. Yang keempat, peserta didik mengembangkan hasilnya pada LKPD, menulis hasil percobaan yang sudah kalian dapatkan di LKPD. Kemudian yang terakhir, nanti peserta didik menyajikan hasil diskusi, hasil praktikum yang dilakukan dalam bentuk presentasi secara berkelompok. Sekarang kita tes kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Terus saya bagikan linknya di grup kelas ya. Sekarang silakan kalian mengamati video dari seorang atlet panahan Indonesia yang sedang bertanding. Kita perhatikan baik-baik, ini akan menjadi suatu permasalahan yang nanti harus kita pecahkan secara bersama-sama sebagai kelompok. Nah, sekarang yang jadi permasalahan,
Kenapa atau mengapa benda elastis seperti busur dan tali busur tadi itu bisa menyimpan energi potensial gas? Kita jawab. Ya, silakan boleh jawab dengan takut salah. Dan pertanyaan itu tidak ada yang saya sampaikan, jawabnya salah, tidak ada konsekuensi yang pun. Silakan kita sedang belajar. Ya, ini apa? Jadi jawaban dari awal saya seperti itu dari dalam penyimpanan energi potensial adalah benda elastis itu berdasarkan pada bentuk dan energi potensial elastis karena memang memiliki kemampuan untuk menekan dan menyimpan energi elastis bagi segala. Oke, terus yang lain? Ya, bisa. Karena ditarik terus ditahan. Ya, ada ditarik busurnya, kemudian ditahan dulu kan? Ya. Jadi ketika ditarik tidak langsung lepaskan. Hingga dia menyimpan. Nah, kemudian ada yang mencoba jawab kedua nggak? Jika tadi anggapan yang meluncur dari tali busur, ada energi apa di situ? Ya, aduh, energi apa? Energi kinetik. Oke, menurut Yuki sama Kevin, energi kinetik. Terus yang lain, energi gas atau energi potensial gas. Oke, sekarang saya akan bagikan dalam APD untuk kalian berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di video tadi. Silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi secara berkelompok. Baik, silakan dibuka KPD-nya. Di dalam KPD kalian tuliskan nama kelompok atau nama anggota kelompoknya, lalu lihat tujuan pembelajarannya apa dan petunjuknya seperti apa. Nah, yang pertama, tugas yang pertama kalian tuliskan dulu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Setelah itu di bagian berikutnya kalian silakan bagi tugas masing-masing kelompok, siapa yang menjadi koordinator dan siapa yang menjadi orang untuk melakukan pengamatan dan menulis dan mencari informasi supaya kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Lalu berikutnya kalian mulai melakukan praktikum dengan mengikuti petunjuk atau langkah-langkah yang ada di KPD dan mengisikan kepada KPD.
Kalau ada yang tidak dipahami nanti berkaitan dengan APD silahkan silakan bisa mulai mengerjakan soal APD-nya.
presentasikan untuk lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kerja peserta didik atau pendek dari kelas. Kami dari kelompok 3, saya bisa dari pertama, buatlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan masalah di atas. Mengapa anak panah dapat terlalu jauh setelah tali busur diletaskan? Karena ditarik dan ditahan sampai maksimal. Nanti potensial tugas yang pertama, kalau memanfaatkan 3 hal. Yang kedua, dari semua yang semakin besar juga nanti tinggal dari lain maksimum saat LKS maksimum dan ini gambarnya gambar grafik yang dibuat oleh kelompok 3 akan memiliki berikutnya coba. Untuk sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan. Sebutkan apa saja yang memahami untuk mana dapat tepat dan sasaran. Saya belum ada usul mata. Jadi kalau dua susah ya. Kalau ada sesi di video kan. Kalau susah terus ada biasanya kalau para yang membacakan memang yang diambil ada biasanya ada skop di kami skop kan dia bisa ini terus bisa juga pakai diari ya kiri jadi kayaknya sama pakai tali lagi ya nggak ada sisa Maksudnya apa alasannya kenapa harus menggunakan tali yang tadi? yang bisa menggunakan tangannya ya jadi supaya bisa sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dong. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau tadi kalian sudah melakukan praktikum, kemudian mengambil data, juga kemudian sudah
percobaan sebelumnya atau hasil dari praktikum yang saya lakukan hubungan antara gaya dan pemahaman tugas. Ternyata semakin besar gaya yang diberikan terhadap tugas, maka tugas juga akan mengalami perubahan yang semakin besar. Jadi grafiknya akan meningkat. Kemudian yang berikutnya, ini grafik energi potensial tugas dengan perubahan panjang tugas. Seperti tadi yang digambarkan juga oleh kelompok 3, bahwa ketika tugas itu mengalami perubahan panjang maksimum, jadi nilai positif di sini, maka energi potensialnya pun akan naik terus semakin besar. Jadi semakin besar pertambahan panjang tugas, maka energi potensialnya pun akan semakin besar. Itu untuk kondisi tugas yang dinaik, ya. Nah, energi potensial itu bisa pada kondisi tugas yang dinaik, nanti yang menilai maksimum untuk energi potensialnya, ataupun ada tugas yang ditekan. Nanti kalau ditekan, nanti grafiknya terkebalikan dari ini. Jadi dia akan bernilai minimum dalam grafisnya, tapi energi potensialnya semakin minimum, dia akan semakin besar pula. Nah, energi potensial itu akan bernilai nol kalau tugasnya dalam keadaan seimbang, jadi tanpa ada gaya apapun. Ini berat sangat dalam keadaan seimbang. Ketika kita tarik sangat seperti ini, berarti dia mengalami perubahan panjang maksimum. Dia punya energi potensi. Kalau kita lepaskan, dia akan kembali lagi ke bentuk awal. Nah, ketika dia kembali lagi ke bentuk awal, dia melepaskan energi potensial dan berubah jadi energi kinetik. Jadi sama ada tadi kayak kemana kita misalkan sekali ditarik, sebelum dilepaskan, di situ dia menyimpan energi. Ya. Menyimpan energi yang namanya energi potensial gas. Ketika panahnya atau tali busurnya dilepas, anak panah meluncur, maka energi potensial gasnya berubah bentuk menjadi energi kinetik dengan kecepatan. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Saat dan lain mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Dan tadi silakan. Tujuan yang dari pembagian tadi adalah berusaha tambahan panjang tugas, berusaha sesuai potensial tugas. Jadi lakukan Ada lagi? Yang Dewi. Energi potensial tugas adalah energi yang sebenarnya adalah energi potensial tugas atau elastis. Itu adalah energi yang bersifat pada benda elastis seperti tugas yang berbeda. Kemudian energi potensial itu akan hilang jika elektrisnya dilepaskan atau dihilangkan. Nah, pada fenomena video tadi atau pemanasan tadi ataupun ampere, jika tali busurnya ditarik, maka tali busur yang bersifat elastis itu akan menyimpan energi potensial gas, dan anak panah akan melesat ketika si tali busur itu dilepaskan. Dari situ terjadi perubahan energi potensial gas menjadi energi kinetik. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah energi potensial gas ini akan menggunakan maksimum tadi ketika perubahan panjangnya maksimum atau yang positif atau ditarik, kemudian dia akan bernilai negatif atau minimum. Ya, si energi potensialnya akan bernilai maksimum ketika di perubahan panjangnya itu ditekan atau datanya minimum. Jadi ada dua energi potensial itu dengan maksimum saat
bekas itu melalui pertandingan panjang, dan saat bekas itu panjangnya berkurang signifikan. Dan silakan untuk kalian refleksi dan juga untuk refleksi pembelajaran hari ini melalui link di sini. Dan silakan untuk berikutnya kalian kerjakan post test yang sudah saya kirim di video WA. Waktunya 5 menit ya. Mulai dari 20 menit. Ya, kita mulai 5 menit dari sekarang. Sudah selesai semua. Ya. Untuk pembelajaran kita yang berikutnya yaitu mengenai energi awal, masih tentang materi energi dan perubahannya, tapi pada submateri energi awal. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah yang terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.